Halo semuanya, selamat datang di video terbaru saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini. Mohon di-subscribe, mohon di-like agar saya semakin semangat mengembangkan channel ini. Saya doakan teman-teman semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan pekerjaan maupun usahanya. Amin. Ya, pada video kali ini saya ingin menunjukkan kepada teman-teman bagaimana Pak Jokowi menyentil balik Anies dengan sangat keras. Ngomongnya sedikit, tapi itu nyelekit banget. Seperti ketika Pak Jokowi dibilang baji, yaitu oleh Rocky Gerung, tapi Pak Jokowi hanya menjawab itu hal kecil. Wah, ini menyakitkan banget, di mana Rocky Gerung udah berbusa-busa menggunakan kalimat kata yang paling kasar untuk Presiden Jokowi, tapi Jokowi hanya bilang itu hal kecil. Wah, ini benar-benar diremehkan. Di sini benar-benar Rocky Gerung itu udah nggak punya harga diri lagi sebenarnya, udah harus muka tembok lah, karena jawaban Pak Jokowi sedikit tapi sebenarnya itu mempermalukan Rocky Gerung itu sendiri. Nah, di sini Anies mengkritik Pak Jokowi tanpa data, dan bahkan Ganjar Pranowo sudah menegur karena Anies berkata bahwa proyek strategis nasional itu hanyalah tempat untuk titip menitip gitu loh, titip menitip gitu Anies bilang. Dan Ganjar bilang ada buktinya, sebutkan saja siapa. Bertanya Ganjar siapa, menitipkan siapa, buka saja datanya biar tidak menjadi fitnah. Nah, demikian juga dengan Pak Jokowi yang menyentil Anies gitu. Nah, bagaimana sentilan Pak Jokowi? Tapi sebelumnya kita simak dulu bagaimana kritik atau tuduhan Anies Baswedan tentang proyek strategis nasional ini yang dituduhnya hanyalah tempat untuk titip menitipkan orang gitu ya. Yuk kita simak bareng-bareng videonya. Saya sampaikan program strategis nasional secara substansi itu baik-baik saja. Yang problem yang kita sering alami adalah bagaimana PSN itu disusun. Ketika PSN itu disusun dalam transparansi dengan pelibatan publik dan pelibatan semua, lalu rujukannya apa? Rujukannya ada RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Turunannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Turunannya kemudian program strategis nasional, merujuk ke sana. Tapi kalau itu tidak dikendalikan dengan baik, PSN ini kemudian menjadi titipan dari kanan kiri yang masuk tanpa kita ketahui bagaimana proses itu disusun. Kenapa itu dibuat? Supaya mempercepat berbagai macam program yang sesuai dengan RPJP, yang sesuai dengan retorika saja nih. Itulah sebabnya dijadikan fast track. Tapi kalau fast track ini tanpa ada proses tata kelola yang benar, maka dia menjadi titipan kanan kiri. Dan ketika titipan kanan kiri, konsekuensinya dirasakan oleh masyarakat. Ini mesti kita kembali perlu luruskan, sehingga apa yang menjadi kebijakan-kebijakan itu mencerminkan tujuan awal. Ya dituju saja proyek yang mana, yang titip siapa. Itu ya, sedikit saja Pak Jokowi menjawabnya, tapi membuat Anies Baswedan mati kutu. Sebenarnya kalau Anies Baswedan punya malu, dia cukup menunjukkan siapa menitipkan siapa di proyek yang mana, dan siapa orangnya yang menitipkan, siapa orangnya yang dititipkan. Nah, ini sebenarnya kan persoalan perkara sederhana. Di era keterbukaan seperti sekarang, masih saja ada orang yang menggunakan cara-cara seperti ini. Tentu harusnya sebagai capres dia bisa adu data, adu fakta, jangan adu asumsi yang malah menimbulkan fitnah dan hoax gitu ya. Jadi sedikit tapi nyelekit ini jawaban Pak Jokowi, ya ditunjukkan saja siapa menitip siapa, mana datanya gitu kan, kira-kira gitu loh. Jadi di sini Anies Baswedan saya pikir tidak punya kompetensi ya. Kalau melihat rekam jejak dia selama di Jakarta, saya tidak merasa dia punya kompetensi berbicara hal-hal teknis, apalagi proyek strategis nasional yang sudah dirancang bukan hanya oleh Pak Jokowi ya, tapi memang sudah menjadi blueprint Indonesia sejak era Soeharto, sejak era Bapak Soekarno bahkan ya, seperti IKN, Ibu Kota Nusantara, itu kan sebenarnya bukan hanya di Presiden Pak Jokowi, tapi ini yang penting, Pak Jokowi adalah presiden yang mengeksekusinya. Jadi yang membuat rencana boleh Presiden Soekarno, boleh Presiden Soeharto, boleh Ibu Mega, boleh Pak Habibie, boleh Pak SBY, tapi lagi-lagi eksekutor terbaik itu adalah Bapak Jokowi. Jadi siapapun presidennya boleh merencanakan, tapi Pak Jokowi lah yang mengeksekusi. Jadi rencana tanpa eksekusi yang baik tidak jadi apa-apa juga. Jadi di sini Anies Baswedan saya pikir dia seperti kehilangan
kehilangan senjata kali ya, ingin menyerang pemerintahan Jokowi, tapi dia menggunakan isu-isu yang sebenarnya dia tidak bisa buktikan. Nah, kalau sudah ditanya begini, bagaimana respon Anies? Kita tunggu saja. Bagaimana respon dia ketika Pak Jokowi bertanya mana datanya, siapa menitipkan siapa, gitu ya teman-teman. Ya, kita tunggu respon Anies, bagaimana dia menjawab balik pertanyaan Jokowi. Kalau dia tidak bisa menjawab, berarti apa yang dikatakannya hanyalah fitnah dan asumsi belaka ya. Kalaupun kita lihat tadi omongannya sih semua retorika, dia mau coba berbicara hal-hal teknis seperti rencana jangka panjang ya, rencana jangka menengah tadi kita dengar, tapi saya pikir dia coba bicara teknis tapi masih terdengar retorika, karena ya kita tidak tahu poin positif apa yang mau dia sampaikan, karena dia hanya bicara asumsi tentang seseorang yang menitipkan seseorang di dalam proyek-proyek strategis nasional tersebut, gitu ya. Ya itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.